Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Z di TLC, Tugasku Library Podcast. Nah, readers, sebelumnya tamu podcast kita dari SMP Islam Tugasku. Hari ini tamu podcast kita siswa berprestasi juga, tapi dari kelas 6. Hai. Nah, readers, mereka baru selesai ujian sekolah loh. Semoga hasilnya sesuai dengan harapan kalian ya, Kak. Amin. Hai kakak-kakak, sebelumnya terima kasih ya sudah mau ikutan di podcast Tugasku. Readers, pasti kalian ingin tahu kan tentang kakak-kakak yang ada di sini? Boleh dong kak, kakak ceritakan sedikit tentang diri kakak, seperti nama, kelas, dan hobi. Boleh mulai dari kakak dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fawas Muhammad Arifin dan saya biasa dipanggil Fawas. Dan saya berasal dari kelas 6B dan tentunya saya juga memiliki sebuah hobi, salah satunya adalah bermain Lego. Kalau kakak, perkenalkan nama aku Anaki Ferusi. Aku bisa dipanggil Anaki. Aku berasal dari kelas 6A. Hobiku yaitu bermain Rubik dan juga bermain Lego. gitu kak. Nah, kalau kakak gimana? Hai, perkenalkan nama saya Sultan Haikal Karim. Biasa dipanggil Haikal. Saya dari kelas 6A. Tentunya saya punya hobi. Hobi saya adalah olahraga dan bermain Lego. Nah, kakak kan termasuk dari banyaknya siswa yang sudah punya prestasi. Apakah hobi yang telah kakak sebutkan tadi ada hubungannya dengan prestasi yang telah kakak raih selama ini? Oke, jadi seperti yang tadi saya bilang, hobi saya yaitu bermain Lego. Sudah pasti dengan kita bermain Lego pasti juga akan mengasah kreativitasan otak kita dan juga melatih kefokusan dan juga kesabaran. Sehingga itu juga berpengaruh saat saya belajar materi yang akan saya pelajari pada ajang yang akan saya ikuti selanjutnya. Kalau kakak gimana? Kalau aku sih pastinya ada kaitannya dong sama bermain Rubik dan Lego. Karena saat kita bermain Rubik sama Lego, kita tuh bakal mengolah kekreativitasan dan juga mengolah kefokusan kita. Dan juga itu pasti berpengaruh sama cara belajar kita. Wah, gitu ya kak. Nah, kalau kakak? Kalau menurut saya sih secara langsung tidak ada. Tapi karena saya suka bermain Lego, saya kayak juga suka nonton seriesnya. Dari itu kan bahasa Inggris. Jadi oleh karena itu saya juga bisa lebih fasih dalam bahasa Inggris dan mengikuti lomba-lomba Inggris. Seperti itu. Lanjut, dari banyaknya prestasi yang sudah kakak raih, mana sih kak yang paling membuat kakak berkesan? Dan boleh dong kak tolong jelasin apa alasannya? Menurut saya, semua ajang kompetisi yang saya ikuti sangat berkesan dan memberikan pesan-pesan yang menarik bagi saya. Tapi menurut saya yang paling berkesan untuk saya sendiri yaitu saat saya mengikuti lomba Pildacil pada event Telafest yang selalu diselenggarakan oleh Tugasku selama beberapa tahun. Nah, saya memilih lomba ini karena inilah pertama kalinya saya mengikuti lomba Pildacil dan juga alhamdulillah saya meraih juara 3. Wah, keren banget kak. Kalau kakak? Kalau Kanaki mungkin ini ya IMSO, karena ini tuh Olimpiade internasional pertama kakak dan juga penghargaan internasional pertama kakak juga. Kalau kak Haikal? Nah, menurut aku sih semuanya berkesan gitu. Karena guru-guru kita harus kayak kerja keras dan guru-guru tuh udah kayak memberikan tanggung jawabnya kepada kita untuk lomba tersebut. Tapi menurut aku sih yang paling berkesan yang ini BBC. Karena pertama kali aku kayak mengikuti lomba spelling bee. Terus aku bisa mendapatkan juara 2. Wah, keren banget. Seru ya kak. Semoga akan terus banyak prestasi yang akan kakak raih ke depannya. Amin. Selanjutnya, tentu dong kak, kakak banyak didukung oleh orang sekitar kakak. Siapa sih kak orang yang selalu mensupport dan memotivasi kakak? Dari siapa dulu nih? Boleh dari kak Fawas. Oke.
Jadi menurut saya yang sudah pasti yang selalu motivasi saya dimanapun dan kapanpun adalah orang tua saya, terutama mama dan papa saya. Dan juga yang kedua yang selalu motivasi saya dan juga membekali ilmu-ilmu yang akan saya terapkan pada lomba yang akan saya ikuti sudah pasti adalah bapak ibu guru. Kalau Kak Anaki, Sudah tentu dong ayah bunda dan kakak adik, nenek, dan juga pasti teman-teman, guru-guru termasuk Bu Rini, Bu Putri atau enggak Bu Indah. kalau Kak Haikal, Nah, yang pasti orang tua, mama papa saya mendukung saya. Dan juga beberapa guru, misalnya Bu Putri dan Bu Elita. jadi seperti itu. Jadi memang penting ya Kak untuk kita mendapatkan dukungan dari orang di sekitar kita. Nah Kak, boleh dong spill sedikit tentang penghargaan yang Kakak bawa hari ini. Boleh dari Kak Fals dulu. Oke, jadi yang saya bawa ada di bidang matematika. Yang saya bawa ada 2 medali. Yang medali pertama yaitu saya mengikuti lomba AMO, American Mathematics Olympiad, pada tahun 2022 dan alhamdulillah saya meraih silver medal. Dan juga dalam tingkat nasional saya memenangkan lomba OPN Sumpah Pemuda dan alhamdulillah meraih gold medal. Dan juga ada yang tadi saya sebutkan lomba Pildacil pada bidang religi yang dilombakan pada event Telafest tahun lalu. Serta tahun lalu juga saya menjadi ketua student council pada sekolah Islam tugasku. Dan juga hal yang paling seru pada saat saya menjadi ketua SC pada SD Islam tugasku ini pada saat berkampanye. Karena seluruh dari kelas 1 sampai 6 mendengarkan saya berkampanye untuk milih diri saya. Wah, keren banget Kak. Kalau Kakak Anaki gimana? Yang pertama, ini ada info yang tadi kakak ceritakan. Itu yang kakak peroleh pada 17 November 2023. Dan juga ada lomba KMSI atau kompetisi matematika dan sains Indonesia. Lalu ada OPN Sumpah Pemuda. Kakak berhasil mendapatkan gold medal. Wah, keren banget Kak. Kalau Kak Haikal gimana? Nah, dalam bidang matematika, saya mendapatkan bronze medal dalam SIMMCC dan OPN mendapatkan silver. Nah, kalau di bidang MTK, Inggris, saya mendapatkan gold medal buat ini dan ini spelling bee mendapatkan juara 2 saat 2022. Wih, keren banget Kak. Nah, selanjutnya, apakah kakak-kakak pernah mengalami kegagalan? Ceritakan salah satu contohnya dong Kak. Dan bagaimana sih Kak cara kakak untuk mengatasi kegagalan tersebut? Jadi menurut saya kegagalan itu artinya diibaratkan kita mundur 1 langkah untuk maju beribu-ribu langkah. Sehingga saya berusaha untuk menghilangkan kalimat atau kosakata kegagalan dalam prinsip saya. Dan saya berusaha untuk menjadikan kegagalan itu sebagai cambuk untuk meningkatkan potensi di bidang manapun saya akan berlomba. Oh, seperti itu. Kalau Kak Anaki? Waktu itu pas awal-awal kakak mulai ikut lomba-lomba kayak IPA gitu, kakak awalnya cuman kurang banyak mendapatkan kayak penghargaan. Kakak biasanya cuman dapat kayak partisipan dan sebagainya. Terus lama-lama kakak juga semakin giat belajar, jadi kakak bisa dapat banyak prestasi sekarang. Wah, keren banget Kak. Kalau Kak Haikal gimana? Nah, kegagalan adalah suatu hal yang normal. Menurut aku sih yang kayak misalnya terakhir kegagalan saya itu saat lomba KMR 19. Nah, saya cuma bisa dapat ke semifinal kalau nggak salah. Tapi itu tidak boleh kayak merendahkan kamu gitu. Tapi harus kayak mencoba terus karena kegagalan adalah bagian dari kesuksesan. Wah, seperti itu. Artinya walaupun kita gagal, kita tetap harus berjuang ya Kak. Ya. Dan tidak boleh putus asa. Kak, pastinya ada kalanya kakak ingin bermain juga dong. Dan gak selalu belajar.
Nah, bagaimana sih Kak cara Kakak membagi waktu antara belajar dan bermain? Oke, jadi menurut saya keseimbangan waktu itu sangat penting. Jadi saya menempatkan waktu saya seperti mungkin setelah pulang sekolah saya belajar materi yang ingin saya pelajari, dan juga sudah pasti saya mempunyai hiburan seperti bermain game, menonton TV dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya hiburan-hiburan itu saya akan menjadi lebih segar dan fokus untuk pelajari materi yang akan saya pelajari selanjutnya. Seperti itu. Kalau dari Kak Anaki gimana? Biasanya kakak itu belajarnya waktu malam, sekitar setelah habis isya. Kakak belajar sekalian menemani adik tidur. Seperti itu ya. Kalau dari Kak Haikal gimana? Nah, semua orang pasti gak mau hiburan kan, bermain game atau lain sebagainya. Tapi kita harus memanage waktu yang baik. Misalnya main game iya, tapi belajar juga iya. Dan saat belajar itu kayak belajarnya dengan sungguh-sungguh. Apalagi kalau mau ada lomba. Jadi kalau ada lomba biasanya aku kayak mengurangi main gamenya dan banyakin belajarnya. Wah, seperti itu ya Kak. Jadi sangat penting nih buat kita agar bisa membagi waktu. Ya. Kak, apa sih Kak kesan-kesan Kakak selama sekolah di Tugasku? Kesan-kesan yang saya dapatkan di SD Islam Tugasku itu kebanyakan positif. Dan juga salah satunya seperti saya dan teman-teman saya mendapatkan lingkungan yang kondusif untuk belajar dan juga fasilitas yang memadai untuk kita semua belajar dengan nyaman. Seperti itu. Kalau dari Kak Anaki? Kesan-kesan kakak sih bagus sih, karena fasilitasnya bagus dan acaranya juga banyak dan menyenangkan. Juga teman-temannya yang banyak dan baik. Seperti itu. Nah, kalau dari Kak Haikal apa kesan? Nah, selama 6 tahun saya di SD Tugasku banyak kesan-kesan yang positif. Misalnya guru-guru baik dan sabar mengajari kita dan cara kayak membahas materinya itu tidak membosankan. Teman-teman juga baik dan fasilitas yang disediai juga baik dan bersih. Seperti itu. Nah, Kak, boleh dong kasih pesan untuk adik-adik kelas di Tugasku agar bisa mempunyai prestasi seperti kakak-kakak. Kira-kira tipsnya apa aja? Kesan kakak untuk para adik-adik kelas yaitu semangat belajar dan pantang menyerah, jangan putus asa. Selain itu juga, percayalah dengan kemampuan kalian masing-masing, karena jika kalian mempercayai kemampuan kalian, pasti tidak ada yang tidak mungkin dicapai. Kalau dari Kak Anaki? Kalau misalnya kalian punya suatu bidang yang kalian suka banget, itu kalian harus serius banget di bagian situ, karena itu bakal membantu kalian dapat prestasi yang banyak dari bidang itu. Dan juga misalnya saat kalian ikuti lomba, kalian berusaha aja sekuat mungkin, karena hasilnya itu cuma bonus. Wah, seperti itu ya Kak. Dan kalau dari Kak Haikal gimana? Nah, untuk adik-adik yang ingin kayak berprestasi, kan harus mencari bidang yang kalian sukai. Dan kalau sudah mendapatkan bidang tersebut, kan harus mendalami bidang tersebut, belajar dan lain-lain. Nah, kalau gitu kalian juga harus mengikuti lomba-lomba yang banyak. Maupun kalah tidak apa-apa. Kalian tadi saya sudah bilang, kegagalan adalah bagian dari kesuksesan. Jadi kalau kalian kayak kalah terus kan pasti bisa menang, tapi menang itu bonus. Wih, keren ya Kak. Nah, terima kasih ya kakak-kakak sudah mau berbagi cerita. Semoga akan semakin banyak prestasi yang akan kakak raih ke depannya. Dan terima kasih reader sudah menyaksikan TLC. Semoga cerita dari Kak Fawas, Kak Anaki, dan Kak Haikal akan menjadi inspirasi buat kita agar menjadi murid yang berprestasi. Saya Zizi dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.